Teknovers. Nah, Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita di sore hari semua untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kendala jaringan suara. Apakah lagu Indonesia Raya tadi terdengar atau tidak di Bapak Ibu? Tidak kedengaran Bang tadi. Kedengaran nggak, Pak Saris? Tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Kedengaran dikit. Kedengaran dikit. Iya, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Balai Layanan Platform Teknologi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Tuti Alawiyah MSI selaku Kapokja dalam BLPT Kemendikbudristek, dan untuk itu kepada Ibu Tuti dipersilakan.
Nggak kedengaran suaranya, Bang Pi. On mic dulu Kak Anvi. On mic. On mic dulu, on mic. Oke baik, mohon maaf Bapak Ibu, sabar sedikit. Saya akan memutarkan kembali rekaman dari Bu Tuti Alawiyah selaku Kapokja dari BLPT Kemendikbudrismen karena saat ini Pak Bowo selaku Kepala BLPT bersama dengan tim dari Kemendikbudrismen belum berkesempatan untuk hadir dikarenakan mereka sementara lagi berkegiatan di Padang ya, di Padang Sumatera Barat. Dan untuk itu izinkan saya sekali lagi untuk membagikan atau menge-share rekaman dari sambutan yang disampaikan oleh Ibu Tuti Alawiyah. Mohon maaf Bapak Ibu atas kesalahan teknisnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, kepada yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan Duta Teknologi tahun 2024 yang telah menginisiasi penyelenggaraan webinar kali ini, dan juga tentu kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, bersedia untuk belajar kembali gitu ya. Dan memang pada kesempatan kali ini rekan-rekan Duta Teknologi 2024 akan menyampaikan webinar tentang bagaimana sebetulnya mengenal pembelajaran mendalam dan transformasi digital pembelajaran
untuk menopang keahlian siswa SMK dengan memanfaatkan rumah pendidikan. Tentu kami dari BLPT Kemendikbudrismen sangat menyambut baik atas inisiasi ini dan berharap bahwa penyelenggaraan webinar kali ini memang bisa memberikan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu guru SMK yang memang secara khusus berfokus pada keahlian teknis. Dan harapannya memang peran rumah pendidikan sebagai platform teknologi dapat memperkuat kompetensi siswa melalui mungkin akses materi, kemudian alat digital, dan juga tentu konten-konten yang bisa mendukung proses praktik bagi rekan-rekan SMK. Dan Bapak Ibu semuanya, kami ingin juga meng-highlight bahwa memang saat ini tantangan dalam pemanfaatan teknologi tentu menjadi tantangan kita bersama, di mana tentu ada tantangan kesenjangan literasi, kemudian adaptasi guru atau murid terhadap teknologi, dan juga tentu bagaimana pemenuhan kebutuhan bahan ajar untuk mendukung kebutuhan kurikulum yang relevan. Dan tentu kami dari Kemendikbudrismen berharap bahwa dengan kehadiran rumah pendidikan dapat hadir sebagai solusi untuk memperluas akses pembelajaran interaktif, kemudian juga tentu meningkatkan kolaborasi antara sekolah dan industri, dan juga membekali siswa SMK dengan hard skills dan soft skills berbasis teknologi. Dalam hal ini kami dari BLPT Kemendikbudrismen berharap dengan berbagai dukungan atau inisiatif yang dilakukan oleh rekan-rekan duta teknologi dapat menyebarluaskan praktik baik bagaimana pemanfaatan platform rumah pendidikan. Dan dalam kesempatan kali ini, kami juga ingin mengajak seluruh peserta untuk aktif memanfaatkan webinar ini sebagai ruang untuk belajar dan juga tentu untuk mendorong bagaimana Bapak Ibu guru juga menjadi agen-agen transformasi digital di sekolah masing-masing. Sebagai penutup dari kami, sekali lagi terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu semuanya. Untuk hadir dengan semangat berbagi pengetahuan, dan juga tentu harapannya ini tidak berhenti sampai di sini, masih ada series webinar berikutnya yang tentu sangat sayang jika dilewatkan. Demikian dari saya Bapak Ibu semuanya, sekali lagi selamat belajar bagi rekan-rekan duta, selamat berbagi, dan semoga demikianlah sambutan yang disampaikan melalui video oleh Kapokja Ibu Tuti Alawiyah dalam webinar kita hari ini. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang bagi kita semua. Di sini sudah ada 30-an peserta. Mana saya lihat semangatnya dulu Bapak Ibu dengan emoticon kerennya. Oke, terima kasih banyak. Bapak Ibu, mungkin di antara kita di sini ada yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam, baik di kabupaten kota masing-masing, di provinsi masing-masing, ataupun secara tingkat nasional. Nah, berkesempatan di hari ini hadir bersama-sama dengan kita dua narasumber yang sangat keren, yang sangat hebat, dan kita akan mendapatkan dan belajar bersama, bahkan pun yang sama sekali belum mengenal dan belum mengetahui, ataupun belum mengulik tentang pembelajaran mendalam. Mari, di sore hari ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Dan untuk itu, Bapak Ibu, saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sore hari ini. Yang pertama ada Pak Panji Setiawan. Boleh bantu di highlight Pak Panjinya, Talambang. Halo Bapak Ibu. Halo Pak Panji. Nah, Bapak Ibu, Pak Panji ini adalah Duta Teknologi tahun 2024 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedikit saya akan membacakan profil dari beliau. Ini kalau saya baca ini sungguh sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Terlalu banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pak Panji ini ya. Pak Panji ini selain menjadi Duta Teknologi, beliau juga sangat aktif dalam berbagai komunitas. Di sini saya membaca CV-nya, itu beliau aktif dalam komunitas-komunitas seperti komunitas guru penggerak di Lombok Tengah, itu jabatannya saat ini sebagai di Kombel, jadi sangat pas sekali ya. Kemudian aktivitas selanjutnya juga sebagai aktivis Sekolah Guru Indonesia, itu sebagai sekretaris.
Kemudian sebagai ketua KKG Gugus 9 Jana Pria di tahun 2019. Kemudian kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Pak Panji ini, yang kemarin itu, yang sekarang ini memang lagi hangat-hangatnya ya, sebagai narasumber nasional untuk pembelajaran mendalam. Ini penyelenggaranya adalah Pusat Kurikulum dan Pengajaran di tahun 2025. Pak Panji mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian aktif juga di kegiatan Bergema Komunitas Belajar dari BLPT Kemendikdasmen. Kemudian mengikuti pembatik level 1 sampai 4, narasumber berbagi praktik baik, kemudian Gemini Akademi, fasilitator baik, fasilitator organisasi penggerak SGI, guru mentor Kabupaten Lombok Tengah, dan masih sangat banyak lagi Bapak Ibu. Kayaknya kalau saya bacakan ini mungkin sampai besok kah, sehingga biar seperti itu aja. Nanti Bapak Ibu akan mengenal beliau sebentar. Beliau juga merupakan juara 1 grup penggerak CBP Rupiah tahun 2014 untuk Provinsi NTB. Kemudian juara 1 juga apresiasi GPK Hari Guru Nasional kategori SD di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk itu Bapak Ibu, kita akan langsung mempersilakan Pak Panji untuk mungkin kalau mau memperkenalkan diri lagi disilahkan, atau mau langsung mengulik tentang pembelajaran mendalam itu disilahkan. Waktu dan tempat disilahkan kepada Pak Panji. Baik, terima kasih Pak Anfi. Saya kira perkenalannya cukup ya Bapak Ibu. Tes dulu, suara saya jelas nggak Pak Anfi? Halo? Jelas Pak. Oh iya, saya coba tes pakai pantun ya. Kalau nanti ada cakepnya berarti suara saya jelas. Meskipun ada sumur di ladang, boleh kita numpang berlalu. Bapak dan Ibu selamat siang. Cakep. Semoga kita semua sehat selalu. Cakep, Pos. Yang terhormat Ibu Tuti Alawiyah, Kapokja BLPT Pusdatin. Yang saya hormati rekan-rekan penyelenggara webinar EduTech untuk Duta Teknologi 2024, dan Bapak Ibu peserta yang menyempatkan diri hadir dalam webinar kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih tentunya. Bapak Ibu, di sini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi terkait dengan pembelajaran mendalam. Ini kelihatan nggak? Udah kelihatan nggak? Kanvi, ininya, share screen-nya. Kelihatan Pak Udah ya? Panjinya. Oh, belum ya? Ya udah. Udah Pak. Kayaknya, udah. oh udah ya, aman ya. Baik. Bapak Ibu mungkin Sudah Kak, sudah. Mengikuti ini ya, pelatihan di direktorat atau di UPT BGTK masing-masing ya. Nah, di sini materi yang saya pakai tidak saya ambil di LMS ya, karena mungkin di beberapa daerah masih dilarang. Jadinya di sini materinya saya ambil dari paparan Nasmik dan juga beberapa dari bukunya Fulan. Jadinya insya Allah ini masih aman lah begitu. Tapi meskipun ini mirip-mirip juga sama yang ada di LMS Bapak Ibu. Nanti semoga kita ada diskusi berkelanjutan ya. Nah, di sini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam. Tentunya kita sudah dengar ini sejak 2024 kayaknya Bapak Ibu. Dulu kita sering dengar istilah full gitu kan. Nah, sekarang ini loh, pembelajaran mendalam. Ada meaningful, ada mindful, dan juga joyful. Tapi sebelum saya masuk ke materi intinya Bapak Ibu, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu brainstorming lah, menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan terkait dengan pembelajaran mendalam. Nanti Bapak Ibu silakan tulis di kolom chat jawabannya yes atau no. Bukan pertanyaan, sorry Bapak Ibu. Di sini pernyataan. Silakan Bapak Ibu tulis yes atau no. Kita mulai ya Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam adalah kurikulum baru. Silakan Bapak Ibu. Benar apa tidak? Yes atau no? Oke, no ya Bapak Ibu. No. Ada yang bilang yes nggak? Baik. Nah, kemarin sudah ada rilis ya Bapak Ibu. Kemarin sudah ada rilis ya Bapak Ibu, standar isi, ada juga
struktur kurikulum, itu tidak ada yang menyatakan bahwa pembelajaran mendalam ini merupakan kurikulum baru. Jadinya jawabannya adalah no. Selanjutnya, pembelajaran mendalam dapat dikombinasikan dengan pendekatan, model, dan strategi lain. Yes atau no, Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Sini agak. Yes. Oke, ada yang bilang no enggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, di paparan, mungkin Bapak Ibu pernah baca paparan Nasmik ya, di sana dijelaskan bahwa pembelajaran mendalam ini merupakan suatu pendekatan, tapi tidak menghapus praktik pedagogis yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadinya, pembelajaran mendalam ini masih bisa dikombinasikan dengan praktik pedagogis lain. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pada tahun 2025, semua sekolah harus menerapkan pembelajaran mendalam. Yes atau no, Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Apakah semua sekolah harus menerapkan atau tidak? Baik, Bapak Ibu. Nah, di tahun 2025 ini, seperti yang kita tahu bersama, akan dilakukan pelatihan secara berjenjang. Nah, nanti sasaran terakhirnya itu adalah sekolah-sekolah penerima BOS kinerja. Jadinya yang diminta melaksanakan pembelajaran mendalam saat ini adalah penerima BOS kinerja dan juga sekolah yang kira-kira siap begitu, baik secara finansial dan juga secara kompetensi. Jadinya tidak semua guru, tidak semua sekolah diwajibkan menerapkan pembelajaran mendalam untuk tahun ini. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung masuk ke materi kita. Pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini kalau istilah dari McFarland itu kan deep learning ya Bapak Ibu. Nah, ini bedanya. Kalau pembelajaran mendalam itu sudah bersifat lokal Bapak Ibu. Di sini sudah dimasukkan kearifan-kearifan lokal. Di sini sudah ada istilah memuliakan, sudah ada juga olah pikir, olah raga, olah hati, dan juga olah rasa. Nah, jadinya di sini sudah menjadi Indonesia banget gitu Bapak Ibu. Jadinya ada perbedaan pembelajaran mendalam dengan deep learning yang versi Fulan. Oke, baik. Nanti akan kita paparkan lebih lanjut perbedaannya. Nah, di sini Bapak Ibu, istilah memuliakan dalam penerapan PM, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadinya memuliakan manusia. Ini kalau bagi Bapak Ibu guru, saya yakin sudah familiar ya istilah memuliakan manusia. Nah, di dalam pembelajaran mendalam, memuliakan ini menjadi salah satu kuncinya Bapak Ibu, di mana setiap potensi anak harus dikembangkan, dapat dikembangkan menggunakan pembelajaran mendalam. Nah, di sini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam, ciri khasnya juga adalah adanya olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mewujudkan 8 DPL atau dimensi profil lulusan. Nah, ini Bapak Ibu, ciri khasnya ada olah pikir. Nah, kalau olah pikir ini tentunya terkait dengan pengasahan akal budi, terkait dengan pengetahuan, kemampuan kognitif, memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Kemudian ada juga olah hati. Nah, ini kaitannya dengan kepekaan batin, karakter, dan juga afektif dari seorang siswa, seorang manusia. Kemudian ada juga olah rasa. Nah, olah rasa ini berkaitan dengan estetika dan kepekaan, Bapak Ibu. Rasa empati dan hubungan antar manusia. Dan yang keempat ada olahraga. Tentunya aktivitas fisik itu juga diperlukan Bapak Ibu.
Jadinya di sini dalam pembelajaran mendalam ada olahraga. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah lingkaran yang pastinya sangat familiar ya Bapak Ibu. Ini sudah salah satu lingkaran yang paling viral sejak awal tahun 2025, lingkaran pembelajaran mendalam lah kita sebut. Nah, di sini sebentar Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kebetulan ada salawatan di dekat rumah. Semoga suara saya kedengaran dengan jelas ya. Nah, saya lanjut. Di sini di lingkaran ini ada 4 layer Bapak Ibu yang melapisi pembelajaran mendalam. Ada 8 DPL, ada prinsip pembelajaran, ada pengalaman belajar, dan juga ada kerangka pembelajaran. Kita lanjut. Nah, kita mulai bahas dari 8 DPL. Nah, ini salah satu ciri khasnya 8 DPL. 8 DPL ini juga yang membedakan antara deep learning dengan pembelajaran mendalam. Jika deep learning tujuannya adalah 6C, sedangkan 8 dimensi profil lulusan tujuannya adalah, mohon maaf, pembelajaran mendalam tujuannya adalah 8 DPL ini Bapak Ibu. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada keluargaan. Nah, keluargaan ini berbeda ya Bapak Ibu dengan yang ada di 6C, ada kewarganegaraan. Kalau di sini ada keluargaan. Maksudnya di sini adalah selain kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga merupakan warga negara global. Kemudian ada penalaran kritis, ada juga kreativitas, ada juga kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Bapak Ibu, 8 DPL ini diambil dari Tujuan Pendidikan Nasional pada UU Sisdiknas tahun 2003. Nah, kemudian dikombinasikan dengan 6C. Akhirnya lahirlah 8 DPL. Sebentar Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama kita sebut kesadaran atau mindful. Kemudian ada bermakna, meaningful, dan juga ada menggembirakan, joyful. Berkesadaran ini artinya peserta didik atau murid atau siswa nanti sadar loh apa yang akan dipelajari, untuk apa dipelajari, dan bagaimana nanti pembelajaran ini, hasil belajarnya itu dimanfaatkan. Jadinya akan muncul semacam motivasi internal untuk belajar. Ada juga bermakna, apa yang dipelajari oleh siswa, oleh peserta didik, oleh murid, ini ada artinya, bermanfaat bagi mereka, kontekstual dengan kehidupan mereka sehari-hari, sesuai dengan masalah yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya dalam pembelajaran mendalam sangat ditekan untuk menyesuaikan dengan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada menggembirakan Bapak Ibu. Menggembirakan ini tidak hanya tentang fun-nya Bapak Ibu. Tidak hanya tentang tepuk-tepuk, tidak hanya tentang ice breaking. Ice breaking dan tepuk-tepuk dan bernyanyi itu bagus Bapak Ibu, tentunya membuat siswa kita gembira. Tapi menggembirakan tidak hanya sekedar itu. Menggembirakan itu bagaimana guru bisa mengemas pembelajaran itu menjadi menarik dan menyenangkan bagi siswa. Jadinya mereka itu memang tertariknya sama pembelajarannya, bukan sama ice breaking-nya, bukan hanya tentang bernyanyinya. Mereka tertarik dengan proses pembelajaran, materi pembelajaran, dan hasil yang akan mereka peroleh. Itu inti dari menggembirakan. Kita lanjut ke pengalaman belajar. Ya, Bapak Ibu di sini dalam pembelajaran mendalam ada 3 pengalaman belajar. Yang pertama yaitu memahami. Nah, memahami ini juga dibagi menjadi 3 bagian ya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya pengetahuan dasar, pengetahuan esensialnya. Kemudian ada pengetahuan yang sifatnya aplikatif.
Kalau mereka sudah memahami secara esensi, mereka bisa melanjutkan ke pemahaman yang sifatnya lebih aplikatif. Nah, baru dari itu, baru setelah itu nanti puncak tertinggi dari pemahaman siswa adalah bagaimana mereka mewujudkan pemahamannya melalui nilai dan karakter. Selanjutnya ada mengaplikasi, Bapak Ibu. Kalau tadi memahami pengetahuan aplikatif, sekarang adalah mengaplikasi pengetahuan tersebut. Jadinya dalam kegiatan pembelajaran, siswa itu atau peserta didik itu melalui kegiatan pembelajaran yang sifatnya mengaplikasi. Ada kegiatan memanfaatkan kegiatan, ada juga tahap terakhir, regulasi diri, merefleksi. Jadinya setelah mereka memahami, setelah mengaplikasi, mereka itu bisa mengatur dirinya. Pengetahuan yang sudah saya peroleh, pemahaman yang sudah saya peroleh, pengalaman yang sudah saya peroleh, mau saya apakan? Dimanfaatkannya seperti apa nantinya? Bagaimana cara memanfaatkannya secara baik? Itu arti dari meregulasi diri. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini ada taksonomi Solo. Dulu mungkin Bapak Ibu kita lebih familiar dengan taksonomi Bloom ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di pembelajaran mendalam diperkenalkan juga taksonomi Solo. Nah, di sini ada 5 tahap Bapak Ibu untuk Solo taksonomi. Yang pertama prestruktural. Ini bisa dibilang siswa belum tahu apa-apa. Baru nanti ada unistruktural. Di sini siswa sudah bisa mengidentifikasi, memberikan nama, dan juga melakukan langkah-langkah simpel begitu, mengikuti panduan-panduan sederhana. Ada juga level yang lebih tinggi, ada multistruktural. Mereka sudah bisa menggabungkan, menjelaskan, dan juga menampilkan beberapa keterampilan sederhana, Bapak Ibu. Di sini selanjutnya kita masuk ke yang relasional. Di sini siswa sudah mampu menganalisis, mengaplikasikan, beradu argumen, membandingkan, dan juga mengkritik. Kemudian ada nanti abstrak yang lebih mendalam, extended abstrak ini siswa sudah bisa memformulasikan, sudah bisa meng-create, sudah bisa mengeneralisasi pengetahuannya. Di sini ada perbandingan Bapak Ibu terkait dengan taksonomi yang sering kita pakai. Ada taksonomi Bloom yang direvisi Anderson dan Tahun. Di sini ada taksonomi Solo juga. Yang perlu diingat Bapak Ibu sebenarnya bebas memakai taksonomi yang mana saja. Yang penting nanti relevan dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah rilis kemarin kalau nggak salah. Ya, kemarin tanggal 18 sudah rilis. Jadinya Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja. Kita lanjut ke kerangka pembelajaran Bapak Ibu. Ini adalah lapisan paling luar. Nah, ini adalah kesamaan antara deep learning dan juga pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Jadinya kerangka pembelajaran ini memang sudah ada di deep learning yang original gitu. Ada praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan juga pemanfaatan digital. Nah, ini praktik pedagogis Bapak Ibu. Tadi di awal kita sudah sedikit bahwa pembelajaran mendalam tidak menghapus praktik pedagogis sebelumnya. Jadinya di sini Bapak Ibu bisa menggabungkan pembelajaran mendalam dengan model-model pembelajaran yang memang sudah mainstream gitu, seperti PBL, PJBL, Flip Classroom, ada juga STEM. Bahkan pembelajaran berdiferensiasi yang sempat viral ya Bapak Ibu dalam beberapa tahun terakhir. Di sini juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan peta konsep, advanced organizer, kerja kelompok, dan sebagainya.
Jadinya di sini intinya tidak menghapus atau menolak praktik pedagogis sebelumnya, karena pembelajaran mendalam ini sifatnya menyempurnakan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Ada juga kemitraan pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, kemitraan pembelajaran ini bagaimana kita berkolaborasi dengan mitra-mitra yang ada. Mitra-mitra yang ada ini tidak mesti yang harus dari luar sekolah ya Bapak Ibu. Tidak mesti dunia usaha, dunia kerja, dunia industri. Bapak Ibu bisa bermitra dengan guru lain, bahkan siswa dari kelas lain. Yang penting sesuai konteks dan konten pembelajarannya nanti. Bapak Ibu bisa bermitra dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, siswa, orang tua, sesuai dengan materi pelajaran Bapak Ibu tentunya. Nah ini Bapak Ibu sifatnya opsional. Jadinya kalau dalam pembelajaran mendalam, kemitraan ini memang tidak wajib, tapi alangkah baiknya jika ada kemitraan yang dilakukan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini Bapak Ibu tidak hanya terkait dengan lingkungan fisik, tidak hanya display yang ada di kelas kita, tidak hanya tempelan-tempelan atau poster yang ada, tapi juga budaya belajar. Bagaimana siswa itu senang belajar, bagaimana guru mempersiapkan siswa itu untuk senang belajar gitu. Sudah ada budaya belajar, mereka sudah suka membaca, senang berkolaborasi, itu salah satu contoh lingkungan belajar. Tidak hanya berupa lingkungan fisik. Ada juga pemanfaatan ruang virtual sebagai salah satu bentuk lingkungan pembelajaran. Kita lanjut, ada yang terakhir, kerangka pembelajaran keempat, pemanfaatan digital. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya saya yakin Bapak Ibu yang ikut webinar ini sudah biasa pembelajaran mendalam, pemanfaatan digital tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tapi juga bisa dalam perencanaan pembelajaran, ada juga asesmen pembelajaran. Nah, ini juga Bapak Ibu sifatnya opsional, tidak wajib. Mungkin di daerah Bapak Ibu itu tidak ada sinyal, misal ya, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, sehingga tidak memungkinkan untuk memanfaatkan platform-platform digital begitu. Jadinya ya sudah manfaatkan yang ada gitu. Tidak mesti harus berupa media digital gitu. Nah, di sini sekedar informasi Bapak Ibu akan ada bantuan perangkat TIK bagi sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk daerah blind spot dan tidak terjangkau listrik. Mungkin di daerah Bapak Ibu sudah mulai pendataan ya oleh Dinas Pendidikan, dan semoga tahun ini sudah Bapak Ibu yang menerima sudah memperoleh bantuan TIK ini. Baik. Saya lanjut ke proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu, kita masuk ke perencanaan pembelajaran mendalam ya. Tapi di sini ada perencanaan yang secara umum. Ini sumbernya adalah Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2024. Ini masih berlaku Bapak Ibu karena belum ada panduan terbaru. Jadinya ini masih berlaku. Nah, proses penyusunan perencanaan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis CP, kemudian menyusun TP dan juga alurnya, baru merencanakan pembelajaran dan juga asesmen. Nah, ini perencanaan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi kesiapan peserta didik, pahami karakteristik materinya, dan tentukan dimensi profil lulusan yang ada dalam materinya, ada dalam CP-nya. Yang kedua, desain pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran, menentukan topik, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan, kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Ada praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan juga pemanfaatan digital. Yang ketiga, pengalaman belajar. Rancang pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Ada kegiatan yang berkesadaran, ada yang bermakna, dan juga menggembirakan.
Kemudian merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan juga penutup. Baru mendeskripsikan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadinya dalam langkah-langkah pembelajarannya Bapak Ibu, nanti ada kegiatan memahami itu yang mana sih, mengaplikasi itu yang mana, merefleksi itu yang mana. Jadinya nanti kelihatan gitu. Bapak Ibu bisa memberikan labeling, misal kegiatan ini ada dalam tanda kurungnya mengaplikasi, dan boleh juga tanpa label. Kita paparkan lebih jelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, melakukan asesmen, persiapkan asesmen. Asesmen di awal, asesmen proses, dan juga asesmen pada akhir pembelajaran. Komponen minimum RPP dan modul ajar Bapak Ibu. Ini sumbernya masih Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2024. Bapak Ibu, untuk RPP ada 3 komponen minimumnya. Untuk modul ajar ada 4 komponen minimumnya. Mungkin Bapak Ibu, kita ada yang bingung dengan dualisme administrasi ya Bapak Ibu. Ada RPP, ada modul ajar. Tapi kalau kita lihat dari komponen minimumnya, modul ajar ini bisa dibilang RPP juga, karena 3 komponen RPP ada dalam modul ajar. Tapi kalau RPP, kalau tidak ada media pembelajarannya, berarti bukan modul ajar. Tapi kalau Bapak Ibu buat RPP, Bapak Ibu tambah penjelasan tentang media pembelajarannya, berarti itu merupakan modul ajar. Tapi dualisme ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting Bapak Ibu sudah membuat perencanaan yang sesuai dengan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya terkait dengan RPM Bapak Ibu. Kalau kemarin sebutannya RPM ya, rencana pembelajaran mendalam. Nah, ini komponen minimumnya Bapak Ibu. Ada 8 DPL, ada TP, ada praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran yang sifatnya opsional, ada lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital sifatnya juga opsional, ada pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, dan juga asesmen. Nah, Bapak Ibu, tadi saya memaparkan RPP, sedangkan di sini ada komponen minimum perencanaan pembelajaran mendalam. Kok beda gitu? Pada dasarnya Bapak Ibu boleh menggunakan format yang mana saja. Jika Bapak Ibu menerapkan pembelajaran mendalam, silakan gunakan format ini boleh, format yang 3 komponen tadi juga boleh, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang ada dan juga pengalaman belajar. Bapak Ibu juga tidak mesti melakukan labeling. Contohnya, siswa menganalisis informasi yang sudah mereka peroleh dari hasil pengamatan misal. Itu tidak mesti dilabeling sebagai kegiatan memahami atau mengaplikasi Bapak Ibu. Yang penting nanti dalam perencanaan pembelajaran Bapak Ibu bisa membedakan loh, yang pengalaman belajar memahami itu yang mana, mengaplikasi yang mana, merefleksi yang mana. Di paparan NASMIC yang terakhir Bapak Ibu, komponen ini tidak ditampilkan. Mengapa? Karena untuk menghindari dalam tanda kutip keributan di lapangan terkait dengan format. Bapak Ibu bebas pakai format yang mana saja, boleh yang ini, boleh yang ini juga. Pembelajaran mendalam esensinya Bapak Ibu adalah bukan tentang format perencanaannya. Perencanaan penting Bapak Ibu. Perencanaan itu sangat penting. Pelaksanaan juga penting. Tapi esensinya adalah bagaimana Bapak Ibu membuat siswa Bapak Ibu itu memiliki growth mindset. Jadinya dalam belajar itu mereka punya growth mindset. Usahakan siswa Bapak Ibu itu memiliki growth mindset sebelum melaksanakan pembelajaran mendalam. Jadinya Bapak Ibu tidak perlu meributkan format, tapi fokus saja pada growth mindset-nya.
nanti Bapak Ibu bisa membuat perencanaan minimal Bapak Ibu memahami sendiri perencanaannya. Itu minimal ya Bapak Ibu. Tentunya kalau Bapak Ibu membuat yang lebih baik, makin bagus. Kemarin saya melihat Bapak Ibu banyak RPP pembelajaran mendalam yang disebar ya di berbagai grup. Itu juga bisa jadi referensi sebenarnya Bapak Ibu, tapi itu bukan format baku. Kemarin yang di-share adalah format yang ini, tapi itu bukan format baku. Bapak Ibu masih tetap bisa menggunakan PPA 2024 karena itu masih berlaku dengan mengintegrasikan komponen minimum ini ke dalam pembelajaran. Saya ingin kasih lihat contoh sederhana ya Bapak Ibu. Sebentar, sebelum saya tutup, ada Kak Anfi, saya masih punya waktu enggak? Masih ada Kak. Lanjut. Oke, saya minta 2 menit ya. Saya mau kasih lihat contoh siap. RPP yang paling sederhana Bapak Ibu. Sebentar. Baik Bapak Ibu, saya guru SD ya Bapak Ibu, jadinya RPP yang saya buat adalah RPP untuk anak SD. Nah ini adalah RPP yang sederhana Bapak Ibu, 1 halaman saja. Karena saya di sini tidak menaruh lampirannya ya, kalau lampirannya pasti banyak, kalau ada soal, ada bahan ajar. Tapi ini mukanya lah, muka untuk RPP-nya. Ini Bapak Ibu, bisa juga digunakan. Format ini juga bisa digunakan dengan mengintegrasikan prinsip dan pengalaman belajar yang tadi, serta kerangka. Identitas sudah ada. Kita lihat Bapak Ibu di sini formatnya ya. Format menurut PPA sudah ada yang warna hijau, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen yang akan digunakan. Nah, sedangkan dari segi komponen pembelajaran mendalam, Bapak Ibu tidak wajib menggunakan labeling. Di sini saya menaruh 8 DPL yang muncul dalam kegiatan pembelajaran saya berdasarkan CP dan tujuan pembelajaran. Kemudian di sini dalam kegiatan pembelajarannya, saya tidak memberikan labeling ini mengidentifikasi, ini mengaplikasi, ini memahami, ini merefleksi. Saya tidak kasih labeling. Saya juga tidak kasih labeling untuk prinsipnya. Tapi kalau saya ditanya, saya bisa membedakan loh. Ini prinsip yang menggembirakan gitu. Ini prinsip yang berkesadaran gitu. Bapak Ibu, ini adalah format yang paling sederhana ya. Jadinya saya harap Bapak Ibu membuat format yang lebih lengkap nanti. Tapi kalau format ini tidak salah juga. Kalau Bapak Ibu menggunakan format sederhana seperti ini tidak salah. Yang penting minimal Bapak Ibu itu paham dengan perencanaan yang Bapak Ibu buat. Itu terkait format. Satu lagi saya tekankan kembali adalah pembelajaran mendalam itu esensinya yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana membuat murid kita itu memiliki growth mindset dalam belajar. Jadinya dari sebelum belajar mereka sudah ada semacam keyakinan kalau mereka akan bisa gitu Bapak Ibu. Demikian mungkin Bapak Ibu ya paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mau tutup dengan pantun tapi belum buat Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Anfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, best sekali Pak. Pak Panji, kita tahan dulu ya. Kita belum buka sesi tanya jawab karena sudah sesuai juga bersama dengan kita narasumber yang kedua, yaitu Bu Nindi. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh ditampung dulu, dicatat dulu, diingat-ingat dulu sembari Pak Panji membuat pantun supaya sebentar ada pantun penutupnya pasti. Ya, Bapak Ibu sudah hadir bersama kita juga saat ini narasumber kita yang kedua. Ini Ibu Nindi Friska STRPI.
Beliau adalah Duta Teknologi tahun 2024 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Bu Nindi ini adalah guru kompetensi keahlian nautika kapal penangkapan ikan atau NKPI. Unit kerjanya saat ini di SMK Negeri 4 Pangkal Pinang. Kemudian sebagai peserta GKK terbaik 2 tingkat SMK SMA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dan juga sebagai peserta pemuda-pemudi transformasi digital Kemenpora Batch yang ketiga. Luar biasa sekali prestasi yang ada dari Bu Nindi ini. Oke, Bapak Ibu tidak berlama-lama lagi, saya langsung menyerahkan materi selanjutnya. Kita akan menggali lebih dalam tentang transformasi digital alanya Bu Nindi, terlebih khusus untuk guru-guru SMK kayaknya ya ini ya. Oke, kepada Bu Nindi, disilahkan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Anfi. Siap Kak, lanjut Kak. Izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, apa sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Bu Nindi. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Yang terhormat Ibu Tuti, Kapokja BLPT, kemudian yang kami hormati rekan-rekan Duta Teknologi tahun 2024, dan tentunya yang berbahagia Bapak Ibu, rekan-rekan seluruh guru dari Sabang sampai Merauke peserta webinar kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun. Jadi kalau tadi Bapak Panji juga menggunakan pantun, saya coba buka menggunakan pantun juga ya, sambil Pak Panji memikirkan pantun penutupnya. Boleh dibantu cakepnya ya Bapak Ibu? Minum kopi di kala senja. Cakep. Walaupun mendapat materi menjelang senja, semangat terus ya Bapak Ibu, jangan sampai ngantuk. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nah pada webinar kali ini mungkin tadi sudah dikupas secara umum dan juga khusus ya oleh Bapak Panji terkait pembelajaran mendalam. Nah, selanjutnya di sini kami akan melanjutkan pembahasan terkait transformasi digital pembelajaran. Nah, itu tentunya ada korelasinya juga dengan pembelajaran mendalam yang sudah dijelaskan oleh Bapak Panji. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nindi Priska STRPI, saya adalah guru kompetensi keahlian, guru kejuruan atau kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan di Belitung. Nah, baik, Bapak Ibu, sebelum kita jauh membahas ingin mengajak Bapak Ibu merefleksi diri terlebih dahulu. Bisa melihat ada orang-orangnya, dan kepada Bapak Ibu sekarang ada di posisi pembelajaran. Di dalam komentar saya ingin lihat Bapak Ibu sekalian sudah ada seperti itu. Boleh Bapak Ibu bantu untuk menjawab, ada di posisi mana penerapan Bapak Ibu lakukan di dalam kelas sejauh ini ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Masih Kak. Ayo Bapak Ibu.
Ayo Bapak Ibu coba dijawab dulu Bapak Ibu. Ada yang di posisi 5, ada yang di posisi 10 dan 11. Wah, ini bersama temannya, berarti siapa ini Pak temannya? Pak X Haris. Ada yang di nomor 9, karena istirahat sebentar, next naik lagi. Wah. Kemudian ada di posisi ke-8, berusaha memanjat ya Bapak Ibu. Ada yang di posisi 5, sudah terombang-ambing, bergelantungan. Kemudian ada yang di posisi 10 dan 11. Ada yang di posisi 12, memeluk ranting ya Bapak Ibu. Ada yang di posisi 3. Mungkin Bapak satu nggak bisa manja. 10, 11. Ada yang di posisi 6. Bapak Ibu semua ingin 16 sudah mencoba menerapkan digitalisasi pembelajaran, akan tetapi peserta didiknya tidak paham dengan di sini didik mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Ada lagi 2 untuk melihat memanjat pohon ya, kita akan lanjut. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi berperan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mencari hiburan, mencari resep masak, semua bisa kita akses dengan teknologi. Tak terkecuali di bidang pendidikan. Peran teknologi di pendidikan sangatlah penting, mulai dari mencari rumus-rumus cepat, mencari referensi, semua bisa diakses melalui internet. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan diantaranya menambah wawasan. Dengan mudahnya, mencari sumber-sumber pengetahuan membuat kita sebagai para penggiat belajar mendapatkan wawasan dari internet. Meningkatkan kemampuan belajar. Tak dipungkiri lagi, dengan adanya teknologi, membuat kemampuan belajar meningkat. Dikarenakan materi pembelajaran yang terdapat di internet mudah dipahami dan bisa dilihat berkali-kali. Mudahnya mencari materi pembelajaran dengan adanya platform YouTube, Ruang Guru, dan masih banyak lagi yang membuat kita lebih mudah mencari materi pembelajaran. Dan lebih enaknya lagi, bisa bertanya langsung. Mudah bukan? Belajar lebih mudah dan fleksibel. Dengan adanya gawai, membuat kita lebih mudah belajar dimanapun dan kapanpun. Entah di kendaraan umum, bahkan di toilet pun kita bisa belajar. Bagi kamu yang masih males-malesan belajar, sekarang tidak ada alasan lagi. Nah, baik Bapak Ibu, bahwa kita sama-sama menyadari pentingnya teknologi dalam penerapan pembelajaran, mulai dari kita menyiapkan bahan ajar dan mencari referensi dan sebagainya. Nah, selaras dengan itu, Bapak Ibu sekalian, nah tahun 2025 pemerintah menghadirkan beberapa program unggulan. Salah satunya kita fokus kepada penguatan pendidikan, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Tentunya kita sebagai seorang tenaga pendidik sudah selayaknya untuk menciptakan iklim pembelajaran yang selaras dengan hal tersebut. Nah, landasan digitalisasi pembelajaran ini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada Inpres nomor 7 tahun 2025, kemudian ada pidato Presiden terkait peluncuran PTC pada tanggal 2 Mei 2025 dan juga Perpres nomor 46 tahun 2025. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan transformasi digital pembelajaran untuk menopang keahlian siswa SMK dengan pemanfaatan rumah pendidikan? Nah, Bapak Ibu, bahwa materi kita pada sore hari ini sebenarnya tidak terbatas saja dengan pendidikan menengah ataupun untuk siswa SMK saja, akan tetapi ini juga berlaku untuk seluruh jenjang
Bapak Ibu, mulai dari SD, kemudian SMP, SMA maupun SMK. Akan tetapi fokus saya kali ini adalah pada siswa SMK, mengingat saya mengajar pada kompetensi keahlian di SMK. Bapak Ibu izin off cam karena posisi lagi di jalan, jadi agak putus-putus ya Bapak Ibu suaranya. Saya izin lanjut. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan banyak materi terkait jelajah rumah pendidikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi rumah pendidikan melalui Play Store, kemudian di App Store juga sudah tersedia. Nah, Bapak Ibu kita dapat mengakses beragam layanan pendidikan dalam genggaman melalui rumah pendidikan. Nah, Bapak Ibu, pada tahun ajaran baru ini tentunya kita sudah menyiapkan beberapa perencanaan pembelajaran yang akan kita terapkan di tahun ajaran baru. Nah, super aplikasi rumah pendidikan ini tentunya sudah hadir dan bisa kita manfaatkan dengan baik dalam menopang pembelajaran kita di kelas. Nah, Bapak Ibu, sebelum adanya rumah pendidikan, biasanya Bapak Ibu mengakses di mana saja layanan pendidikan Kemendikdasmen. Boleh Bapak Ibu bantu komentar terlebih dahulu di kolom chat. Sebelum adanya rumah pendidikan nih, biasanya Bapak Ibu kalau mencari referensi, kemudian mencari sumber buku, biasanya mencarinya di mana? Di Google. Ada lagi Bapak Ibu? Di teman, di TikTok, di sosmed Dikdasmen. Ya betul sekali Bapak Ibu. Sebelum adanya rumah pendidikan, misalnya jika kita ingin mencari referensi buku, itu ada URL tersendirinya. Kemudian ketika kita ingin mencari bahan-bahan ajar yang lain, mungkin dulu kita familiarnya dengan rumah belajar. Kemudian jika kita ingin mengakses fitur-fitur yang lain, itu memiliki URL tersendiri. Nah, rumah pendidikan ini hadir untuk mengintegrasi semua layanan pendidikan seperti itu. Nah, proses digitalisasi pembelajaran bersama dengan integrasi layanan berbasis digital Kemendikdasmen melalui rumah pendidikan ini terdiri dari beberapa hal. Super aplikasi rumah pendidikan ini mengintegrasi beberapa aplikasi milik Kemendikdasmen, sehingga ketika kita ingin mengaksesnya, kita cukup mengaksesnya dalam satu pintu saja. Tidak seperti sebelumnya, jika misalnya kita ingin mengakses buku digital milik Kemendikdasmen, kemudian kita ingin mengakses KBBI dan lain-lain, itu memiliki URL-nya sendiri. Akan tetapi sekarang kita sudah dipermudah dengan adanya super aplikasi rumah pendidikan. Kemudian rumah pendidikan ini juga meliputi partisipasi semesta pengembangan layanan ya Bapak Ibu, kolaborasi berbagai mitra di dalamnya, kemudian adanya integrasi layanan publik. Super aplikasi rumah pendidikan ini merupakan layanan satu pintu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya saja kita tahu bahwa mengakses rumah pendidikan ini tidak hanya menggunakan akun Belajar ID ya Bapak Ibu pada beberapa ruang-ruang tertentu. Nah, di dalam rumah pendidikan tersendiri terdapat 8 ruang yang dapat dimanfaatkan. Mulai dari ruang murid, kemudian ruang sekolah, ruang GTK, ruang mitra, kemudian ruang bahasa, ruang orang tua, ruang publik, sampai dengan ruang pemerintah. Nah, kemudian akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana transformasi digital pembelajaran bisa menopang keahlian siswa SMK ya Bapak Ibu, dengan memanfaatkan rumah pendidikan. Situasinya seperti ini Bapak Ibu. Sebagai guru produktif atau guru kompetensi keahlian, ataupun Bapak Ibu guru yang mengajar di jenjang pendidikan dasar maupun menengah, itu pastinya dihadapkan dengan beberapa kebutuhan. Misalnya saja yang pertama adalah kebutuhan akan bahan ajar, apalagi seperti sekarang kita memasuki tahun ajaran baru. Tentunya kita menyusun bahan ajar harus sesuai dengan CP ataupun ATP yang selaras dengan kurikulum yang berlaku saat itu. Apalagi dengan kompetensi keahlian yang
diajar oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua itu ada ide. Nah, ini adalah hal yang paling mendasar karena kadangkala kita sebagai seorang guru, apalagi guru produktif ataupun guru kompetensi keahlian itu sangat kesulitan untuk mencari ide terkait kegiatan pembelajaran yang diharuskan kontekstual ya Bapak Ibu antara kompetensi keahlian dan juga praktek mereka selama di kompetensi keahlian tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Dalam kegiatan pembelajaran, seringkali kita sebagai seorang guru dalam menentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam kelas maupun dalam kegiatan praktik kompetensi keahlian juga butuh sesuatu yang lebih dan kita perlu mencari referensi yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang tentunya berbeda-beda seperti itu. Dan yang terakhir adalah perangkat ajar sesuai kebutuhan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ide, tentunya kita juga akan perlu mengadaptasikan sesuai dengan yang kita dapatkan materi tadi sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran mendalam yang tentunya akan kita sesuaikan dengan bahan ajar dalam bentuk apa? Dalam bentuk media, kemudian dalam bentuk modul dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru sekalian sudah mendapatkan pelatihan terkait pembelajaran mendalam, akan tetapi tidak semuanya seperti itu yang sudah mendapatkan pemahaman terkait pembelajaran mendalam tersebut. Kemudian tantangannya, setelah kita tahu situasinya tadi seperti itu, kita menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, antara kegiatan praktek dan juga teori yang didapatkan oleh peserta didik di SMK ya Bapak Ibu. Tentunya sebagai guru produktif, kita tetap harus menyelaraskan antara teoritis mereka dan juga kegiatan praktiknya. Nah, itu adalah sebuah tantangan bagi seorang guru SMK, di mana menciptakan sebuah bahan ajar dan juga kegiatan pembelajaran yang kontekstual dengan materi kompetensi keahlian yang ingin diajarkan. Kemudian bagaimana agar teori dan juga praktik itu tetap selaras, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kebutuhan bahan ajar kita yang kita siapkan untuk kegiatan kita di dalam kelas, tentunya yang mendukung pembelajaran mendalam. Dan yang ketiga, kita mengalami keterbatasan referensi, apalagi untuk guru-guru kompetensi keahlian. Dikarenakan tidak tersedianya dengan banyak bahwa referensi-referensi terkait beberapa kompetensi keahlian. Nah, kemudian yang terakhir adalah perangkat ajar sesuai kebutuhan. Perlunya kita untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik kita sesuai dengan kompetensi keahlian, dan kita juga harus bisa menyelaraskan teori dan praktek dan menciptakan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, kemudian setelah kita tahu situasinya dan kemudian kita sudah menganalisis tantangan yang ada, nah maka aksinya adalah yang pertama, sebagai seorang guru produktif ataupun guru dimanapun berada ya Bapak Ibu sekalian, kita perlu menganalisis CP dan ATP. Nah, hal ini bisa kita lakukan melalui fitur rumah pendidikan, melalui fitur inspirasi pembelajaran yang ada di ruang GTK. Nah, di sana sudah tersedia CP, ATP sesuai dengan kompetensi keahlian yang Bapak Ibu mau. Dan juga di situ langsung ada ATP-nya ya Bapak Ibu. Jadi itu sudah bisa memberikan kita referensi bahwa, oh jika kita ingin mengajarkan pada elemen tersebut, kita sudah mendapatkan bayangan bahwa ATP yang akan kita kembangkan itu apa, seperti itu. Kemudian mencari ide praktik. Nah, seringkali mungkin beberapa guru kompetensi keahlian mengeluhkan bahwa sulit sekali mencari ide praktik yang bukan itu-itu saja ya Bapak Ibu. Nah, itu juga kita bisa mengakses ruang GTK pada inspirasi pembelajaran. Kemudian kita juga bisa membuat bahan ajar dengan mendapatkan referensi bahan ajar yang telah dibuat oleh beberapa guru produktif yang ada di ruang GTK. Juga pada fitur inspirasi pembelajaran. Dan yang terakhir kita bisa menjelajahi inspirasi pembelajaran yang bisa kita terapkan sebagai ide praktik dan juga disesuaikan dalam kita
nyusun modul ajar sesuai dengan kompetensi keahlian dan tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, seperti itu. Nah, misalnya ini adalah pada bagian ide praktik juga, itu ada sebuah video inspirasi terkait penerapan PJBL ataupun Project Based Learning pada jenjang SMK ya Bapak Ibu. Nah, kita akan coba buka pada rumah pendidikan ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Kak, sudah. Sudah Bu. Nah, pada fitur rumah pendidikan, Bapak Ibu tidak harus login menggunakan akun belajar ID ya Bapak Ibu untuk beberapa ruang, akan tetapi apabila kita sebagai seorang tenaga pendidik ingin mengakses ruang GTK, nantinya kita akan diminta untuk login menggunakan akun belajar ID. Nah, seperti yang saya sampaikan pada sebelumnya tadi, pada metode STAR tadi, dengan mengetahui situasi yang ada di sekolah kita, situasi yang ada di kompetensi keahlian kita, dalam kita menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengakses ruang GTK. Nah, sini fitur-fitur ruang GTK yang bisa Bapak Ibu lihat. Layanan-layanan yang tersedia pada fitur ruang GTK mulai dari belajar berkelanjutan, kemudian ada karir kinerja dan inspirasi pembelajaran. Nah, kali ini saya menekankan pada fitur inspirasi pembelajaran sebagai guru SMK pada kompetensi keahlian. Di sini saya biasanya membuat modul itu dengan melihat dan menganalisis CP dan ATP melalui fitur inspirasi pembelajaran yang ada di ruang GTK. Misalnya pada fitur ini kita coba melihat pada kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan, kita pilih jenjang terlebih dahulu Bapak Ibu, jenjang SMK, kemudian pilih programnya. Di sini kita bisa melihat fiturnya pada fase E ataupun fase F. Misalnya untuk fase E pada jenjang SMK itu biasanya pada dasar-dasar kompetensi keahlian ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat capaian umum dan juga capaian per elemennya. Di sini sudah membantu kita untuk bisa menentukan TP yang nantinya yang akan kita buat dalam praktik ataupun teori yang nantinya akan kita ajarkan, dan juga memudahkan kita karena kadangkala ketika kita menyusun modul ajar dan menyusun TP untuk kegiatan pembelajaran kita dalam satu semester tersebut, kadang kita ide kita itu terhambat seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada analisis CP dan ATP yang bisa kita manfaatkan ternyata di fitur inspirasi pembelajaran di ruang GTK seperti itu Bapak Ibu. Dan sangat lengkap dan sesuai dengan kurikulum yang ada seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita menganalisis CP dan ATP dan kita sudah menentukan nih Bapak Ibu tujuan pembelajaran dan ATP yang nantinya akan kita terapkan dalam modul ajar yang akan kita buat. Nah, di sini kita juga bisa melihat ide praktik seperti itu Bapak Ibu. Ide praktik ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Apakah mungkin jika Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan ide praktik yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang Bapak Ibu lihat. Akan tetapi di sini kita bisa mendapatkan beberapa ide praktik misalnya pada refleksi, kemudian pada asesmen juga seperti itu. Sehingga itu bisa kita terapkan dan juga itu menjadi tantangan biasanya di guru-guru kompetensi keahlian karena sering mengeluh bahwa kesulitan mencari sumber referensi untuk kompetensi keahlian, beberapa kompetensi keahlian tertentu. Kemudian pada bukti karya juga Bapak Ibu kita bisa melihat seperti yang tadi saya tunjukkan sebelumnya terkait penerapan PJBL di beberapa sekolah seperti itu. Dan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menerapkan beberapa model pembelajaran yang terkadang beberapa guru kompetensi keahlian itu mengalami kesulitan untuk penerapan model-model pembelajaran. Nah, di bukti karya ini selain kita bisa melihat
karya-karya Bapak Ibu guru yang lain. Di sini juga kita bisa untuk mengupload karya, masih sama seperti yang dulu ya Bapak Ibu. Kemudian di video inspirasi juga seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai dengan asesmen juga di sini kita mendapatkan inspirasi bahwa kita bisa untuk mengakses fitur-fitur yang ada di dalam ruang GTK seperti itu. Baik, kita akan lanjut Bapak Ibu. Nah, melalui layanan ruang GTK ini, Bapak Ibu, kita sudah menjelajah tadi dalam fitur inspirasi pembelajaran ya Bapak Ibu, bahwa di sana terdapat beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan mulai dari perangkat ajar, kemudian CP/ATP, dan ide praktik, bukti karya, sampai dengan kelas. Nah, di situ jika kita sudah memetakan situasi yang ada di sekolah kita, kemudian tantangan yang ada di sekolah kita, kemudian kita tahu step by step apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kita, ada baiknya ketika kita menggunakan fitur-fitur yang ada di rumah pendidikan itu sangat memudahkan kita dalam menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Sumber belajar yang diakses juga di inspirasi pembelajaran ini juga disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku tentunya Bapak Ibu. Kemudian, nah, bagaimana refleksi dan juga hasilnya ya Bapak Ibu? Tentunya yang pertama setelah kita mengakses CP/ATP pada menu inspirasi pembelajaran, menjadi tersusunnya perangkat ajar kita sesuai dengan CP/ATP yang berlaku pada saat itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat memudahkan kita dalam penyusunan modul ajar. Kemudian kita mendapatkan ide praktik yang menarik. Kemudian dalam ide praktik yang menarik itu sudah membantu kita untuk bisa menyusun step by step dalam modul pembelajaran yang nantinya akan kita terapkan di dalam kelas. Kemudian kita juga mendapatkan referensi dalam fitur inspirasi pembelajaran dalam ruang GTK ya Bapak Ibu. Nah, di sana juga terdapat beberapa referensi yang bisa kita terapkan, bahkan ada LKPD dan lain-lain, yang tentunya disesuaikan dengan kompetensi keahlian ataupun jenjang yang Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian dalam fitur inspirasi pembelajaran, banyak sekali fitur yang bisa kita jelajahi dan juga bisa kita adaptasi dengan pembelajaran kita. Dan juga inspirasi pembelajaran ini juga bisa kita terapkan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Panji tadi terkait pembelajaran mendalam yang nantinya bisa kita terapkan di kelas seperti itu. Nah, kemudian berbeda dengan mungkin di pendidikan SMA, SMK ini memiliki kondisi tersendiri ya Bapak Ibu, kondisi peserta didiknya biasanya berbeda dengan kondisi-kondisi peserta didik yang ada di SMA, yang mana tingkat kemauan mereka belajar itu berbeda dengan anak-anak didik kita yang di SMA. Kadang seperti anak didik saya di SMK ini mereka lebih semangat ketika kita mengajarkan praktik ketimbang teori. Nah, disitulah tantangan kita menyelipkan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan yang pertama minimal minat belajar mereka. Kemudian kita harus menyusun media ajar ataupun perangkat ajar yang menarik. Kemudian efisien dan efektif dalam hal ini misalnya ketika mereka sedang praktik kerja industri ataupun prakerin ataupun yang dulu biasanya kita kenal dengan PKL ya Bapak Ibu. Nah, di sana bagaimana cara kita untuk bisa tetap mengontrol mereka dan juga memastikan bahwa pemahaman teoritis mereka sesuai dengan apa yang mereka dapatkan di industri. Dan yang terakhir tentunya kita harus menyusun sebuah media berdasarkan kebutuhan peserta didik karena setiap sekolah, setiap kelas itu bahkan kebutuhannya itu berbeda-beda seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin mengajak, mari kita jelajahi beragam layanan pendidikan dalam genggaman. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya ingin memperlihatkan bahwa
saya sempat menyusun sebuah media ajar atau slide interaktif. Nah, di sini saya pergunakan untuk mereka selama praktik kerja industri dan juga pembelajaran mereka dalam mendukung teoritisnya sebelum mereka praktek. Nah, setidaknya kita bisa mengakomodir mereka itu dalam kegiatan kuis, kemudian observasi, asesmen yang kita integrasikan dalam satu platform, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan hal-hal sederhana ya itu bisa bermanfaat bagi peserta didik. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu sekalian, tidak perlu untuk terlalu tinggi ataupun ingin membuat sesuatu yang ternyata peserta didik Bapak Ibu belum mampu. Nah, di sini saya hanya membuatnya menggunakan aplikasi sederhana yaitu Canva, yang mana semua peserta didik bisa mengaksesnya dengan akun Belajar ID. Nah, jadi saya integrasikan dengan beberapa aplikasi lain seperti Quizizz, kemudian beberapa aplikasi gamifikasi yang mana mereka bisa mengaksesnya dalam satu URL saja. Nah, ketika mereka menggunakan media yang seperti itu, biasanya anak-anak SMK itu mereka lebih senang karena mereka suka yang simple-simple dan mereka lebih suka kepada sesuatu yang berkaitan dengan praktek seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Mari kita sebagai seorang tenaga pendidik giatkan digitalisasi pembelajaran dan manfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah pendidikan, beragam layanan pendidikan dalam genggaman. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu untuk sesi sore ini. Mungkin saya tutup dengan pantun karena tadi dibuka dengan pantun ya Bapak Ibu. Oke, baik, siap Kak. Terima kasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Nindi untuk materinya yang luar biasa, memanfaatkan rumah pendidikan ya untuk menopang keahlian siswa SMK. Berarti rumah pendidikan memang sekeren itu, seluar biasa itu. Betul Nah, sekali. Bapak Ibu, mengingatkan untuk Bapak Ibu bahwa untuk daftar hadir kami akan kirimkan sebentar setelah kegiatan akan ditutup. Kami akan membagikan link daftar hadir sehingga Bapak Ibu dapat mengisinya. Berkaca dari kegiatan kita di series yang pertama, itu kami memberikan juga link klaim sertifikat, namun berdasarkan evaluasi dari tim kami bahwa untuk klaim sertifikat kami hilangkan karena ada banyak ternyata teman-teman yang tidak mengikuti webinar tetapi bisa mengisi link klaim sertifikat, sehingga sertifikat nanti akan kami kirimkan 2 hari setelah kegiatan kami berakhir, karena kami harus berkoordinasi dengan BLPT untuk mengambil hasil dari pengisian daftar hadir Bapak Ibu semua yang hadir di sore hari ini, di siang dan sore hari ini. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Itu sudah ada link daftar hadir yang dibagikan oleh tim. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di SID WTI Series 2 ataupun bisa scan di barcode yang sudah ditampilkan. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk pada seri tanya jawab. Bapak Ibu mungkin yang sudah menyimpan pertanyaan dari sesi pertama terkait dengan pembelajaran mendalam, kemudian sesi kedua terkait dengan eksplorasi rumah pendidikan. Nah, saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan. Boleh raise hand ataupun juga boleh di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Mari Bapak Ibu, masih ada nggak di sini? Oke. Kalau tidak saya duluan deh. Kalau Bapak Ibu belum mau bertanya, Kayaknya udah paham semua. Saya masih penasaran, Kak Panji, Pak Panji. Gimana Kak? Tadi kan Pak Panji bilang bahwa untuk pembelajaran mendalam memang sasarannya belum semua sekolah, kan? Seperti itu. Karena mungkin untuk saat ini guru-guru yang dilatih adalah guru-guru yang sekolahnya mendapatkan boskin dan memang dianggarkan untuk mengikuti kegiatan atau pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan boskin tapi berkeinginan untuk belajar pembelajaran mendalam tersebut? Gimana, Kak? Baik, oke, terima kasih. Ya, sasaran utamanya sebenarnya emang penerima boskin ya.
karena memang peruntukan dari pos kinerja adalah untuk sekolah-sekolah yang secara data adalah sekolah yang memiliki kinerja terbaik, sehingga sekolah tersebut dianggap gurunya akan mampu menerapkan pembelajaran mendalam. Oleh karena itu, sekolah-sekolah tersebut dipetakan sebagai peserta pembelajaran mendalam. Jika ada sekolah yang ingin ikut pembelajaran mendalam, oh ya, sebelumnya ada juga sekolah yang dipetakan untuk ikut pembelajaran mendalam jika, kalau contoh di UPT saya ya, di BGTK NTB adalah sekolah yang memiliki peserta didik di atas 400. Itu dianggap mampu secara finansial dan memiliki guru tentunya yang kompetensinya bagus. Nah, apabila ada sekolah yang mungkin siswanya sedikit ya, tapi gurunya ini hasrat belajarnya tinggi untuk pembelajaran mendalam, dapat mendaftar secara mandiri melalui link nanti di UPT masing-masing daerah. Oh gitu, siap-siap. Wis, sangat membantu kami, Kak. Nah, itu ada pertanyaan dari Kak Miftah untuk menyambung pertanyaan saya, tapi sebelumnya kita tahan dulu, karena ini ada Pak Joko Slamet yang sudah raise hand. Pak Joko Slamet Rianto, disilakan untuk memberikan pertanyaan, Pak Joko. Pak Joko Slamet ada? Pak Joko. Oh, sudah menurunkan. Kemudian ada apa ini? Elie atau Iawa? Silakan. Yang sudah. Ya, bisa didengar, silakan. Bapak? Bisa, siap. Lanjut. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lia, Pak. Saya mau bertanya. Berarti kalau sekolah tidak mendapatkan boskin, berarti tidak wajib untuk mengikuti pembelajaran mendalam ini. Terus pertanyaan saya yang kedua, apakah juga apakah harus juga di luar konteks mungkin yang harus mengikuti kurikulernya itu, Pak? Dan yang ketiga itu apakah ada codingnya juga untuk kelas 5 katanya. Terus yang terakhir seperti katanya Pak Panji tadi, untuk sekolah yang siswanya peserta didiknya itu lebih dari 400 sudah dianggap untuk bisa mampu untuk mengikutinya. Tetapi kadang ada sekolah yang merasa belum mampu walaupun 400, apakah boleh tidak mengikuti? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lia. Oke, Pak Panji, apakah pertanyaannya bisa dicerna? Pertanyaan beruntun nih kayaknya. Baik, terkait ini ya, terkait wajib apa enggaknya ya, yang pertama ya. Ya. Iya. Ini kan saya jelasin dari awal ya. Kan PM ini pelatihannya berjenjang, mulai dari Puskur, Pusat Kurikulum, ke NN, nanti NN yang ngisi di direktorat masing-masing. Kemudian direktorat itu nanti ngelatih ini ya, NN narasumber untuk UPT. Nah, di UPT nanti ada pelatihan untuk fasil daerah. Nah, fasil daerah nanti akan memfasilitasi peserta penerima boskin dan juga sekolah yang dipetakan oleh UPT. Contohnya kalau di tempat saya ya, saya kurang tahu kalau di tempat lain, sekolah yang memiliki siswa di atas 400, itu contoh yang dipetakan. Tapi nanti kalau mereka sudah difasilitasi, mereka akan berbagi di tingkat KKG dan MGMP. Itu. Sebenarnya harapannya PM ini tidak hanya bagi penerima boskin saja, tapi untuk seluruh guru. Jadinya ini akan tetap berkelanjutan. Terkait apakah sekolahnya, misal sekolah bukan penerima boskin, wajib apa enggak? Tadi di awal saya menjelaskan bahwa tidak semua sekolah wajib ya. Jadinya contoh sekolah saya ini bukan penerima boskin ya. Jadinya saya tidak wajib menerapkan pembelajaran mendalam. Tapi saya boleh menerapkan pembelajaran mendalam. Tidak wajib, tapi saya boleh menerapkan pembelajaran mendalam. Cuman di beberapa UPT nanti biasanya ada aturan ya, bagi fasil mungkin atau narasumber-narasumber untuk tidak
menyebarkan isi LMS kepada kepada peserta non Boskin sebelum kegiatan fasilitasi dimulai. Jadinya kalau kegiatan fasilitasi untuk peserta penerima Boskin sudah dimulai, boleh menyebarkan setelah itu. Begitu untuk pembelajaran mendalam. Kemudian tadi apa ya? Kokurikuler ya? Ya, kokurikuler. Kalau kokurikuler itu kemarin ada struktur keluar ya, sama standar isi di Permendikdasmen 12 sama 13 kan. Di sana dijelasin kan kalau kokurikuler itu kalau dulu kan paling sedikit bentuknya adalah P5. Kalau sekarang bentuknya itu boleh kebiasaan anak Indonesia, boleh pembelajaran proyek, boleh bentuk-bentuk lain yang kira-kira relevan. Kemudian pembelajarannya bisa lintas disiplin. Nah, alokasi waktunya itu sama kayak P5. Maksud pengaturan waktunya itu sama kayak P5. Mirip lah sama P5. Bisa menggunakan sistem blok, bisa juga mengalokasikan waktu dalam 1 minggu, misal hari Sabtu saja. Bisa menggunakan sistem blok, misal dalam 1 bulan, nanti di bulan keempat, misal. Nanti itu terserah Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya itu mirip ya sama P5. Cuma sekarang lebih luas, tidak terikat ke minimal P5 gitu. Sekarang boleh KAIH, boleh pembelajaran proyek. Nanti diusahakan untuk kegiatannya ini lintas disiplin. Kemudian kalau kita baca permennya juga tujuan. Kalau CP itu kalau intrakurikuler tujuannya kompetensinya berbentuk CP, kalau kokurikuler kompetensinya berupa 8 DPL. Gitu. Tadi saya lupa yang ketiga, Kanti apa ya? Yang ketiga coding. Oh iya, kalau coding, iya kemarin di struktur terbaru coding sudah mulai nongol ya kalau SD. Iya. Kalau di SD kan kelas 5 sama kelas 6 ya. Diwajibkan beli itu IT mungkin buku apa? Tidak wajib ya Bu, tidak wajib. Itu kan mapel pilihan. Kalau memang sekolahnya mampu, boleh saja. Apalagi nanti kalau ada salah satu guru mungkin di sekolah Ibu itu adalah peserta pelatihan coding, tentunya akan makin baik apabila menerapkan coding, begitu Bu. Kemudian coding itu juga pesertanya kan penerima Boskin juga. Jadinya Boskin itu diharapkan untuk melaksanakan pelatihan pembelajaran mendalam, pelatihan coding, sama membeli keperluan-keperluan coding dan keperluan-keperluan pembelajaran mendalam. Nah, intinya tidak wajib ya, itu opsional. Iya, makasih Pak. Iya, terima kasih Bu Lia dan terima kasih Pak Panji atas penjelasannya. Saya melihat di sini Pak Joko Slametrianto sudah standby, sudah menyalakan kameranya dan mungkin sudah penuh dengan pertanyaan ya Pak yang ingin disampaikan. Oke Pak Joko Slametrianto, disilahkan Pak. Setelah itu ada Pak Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat menyikapi yang barusan karena belum sempat sampai ke rumah ngecas HP dan 15%, mohon maaf nih. Yang kedua, salam hormat untuk Pak Panji dan semua yang ada di sini. Sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi sudah terangkum sama Pak Panji di akhir pemaparan beliau, apakah sekolah kami yang notabene jumlah muridnya sampai hampir 300 bisa, ternyata kan 401 ke atas baru boleh. Itu. Yang kedua, ada pertanyaan bagi saya bahwa di kecamatan kami itu tidak ada pengawas yang lulus dan lolos untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, artinya pasti pengawas dari luar dan mudah-mudahan bisa terakomodir. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa di kita ini sesuatu ilmu yang baru. Ada seorang ahli yang bilang bahwa satu kurikulum bisa diserap oleh guru, dilaksanakan dengan sangat baik dalam tempo 5 tahun. Apakah perkataan itu betul apa tidak? Tapi itu seorang pakar kurikulum yang kemarin sempat komen di sebuah media massa
nasional bilang begitu, satu kurikulum bisa terapkan dengan bagus dalam waktu 5 tahun. Nah, kita ini 3 tahun itu 3 kurikulum. Bagaimana ini, Pak? Nah, itu yang terakhir, dan mudah-mudahan untuk khusus Pak Panji, salam inovasi, mudah-mudahan bisa bergerak lagi di Lombok Tengah, dan kita juga punya satu yang lulus dan ikut pelatihan kemarin tentang kurikulum mendalam, tapi kita masih belum berani melaksanakan itu karena terus terang saya dan teman-teman di sini menunggu permen-permen yang sangat manis. Apakah permen dari Pak Menteri nanti sangat manis buat kita? Apakah well paid itu nanti kebijakan dari atas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Joko Slametrianto. Pak Panji silakan Pak. Ada yang baik, saya ingin menanggapi yang di awal ya, terkait dengan wajib apa tidak. Kemarin yang wajib itu sebenarnya yang penerima boskin, itu yang pertama. Itu yang pertama, yang wajib penerima boskin. Kemudian yang siswanya di atas 400 itu masuk pemetaan yang nanti diminta ikut pelatihan karena dianggap mampu secara finansial. Apabila nanti sekolahnya siswanya di bawah 400, tidak wajib melaksanakan PM, tapi boleh melaksanakan PM. Tentunya kalau nggak salah di sekolahnya Bapak kan ada salah satu fasil ya, insya Allah nanti beliau juga bisa membantu. Nah, terkait dengan pengawas, di awal bulan Juli kemarin sudah ada ya di Direktorat KSPS kalau nggak salah pelatihan narasumber untuk pengawas. Jadinya kalau di NTB ya, karena kami satu provinsi sudah ada 4 pengawas yang sudah dilatih jadi narsum. Nanti akan ada pengawas yang dipanggil sebagai fasil. Pengawas itu nanti akan dilatih sama 4 orang tadi yang rencananya di bulan Agustus. Kemudian terkait dengan permen-permen yang terakhir keluar kemarin kalau nggak salah yang 13 ya. Jadinya di sini kita tinggal menunggu, CP sudah, kita tinggal menunggu panduan pembelajaran dan asesmen sama panduan kurikuler. Semoga segera keluar supaya nanti kita tidak terlalu banyak meraba-raba gitu. Itu Pak G. Siap, salam makasih inovasi, Pak Panji. Ya, salam inovasi. Makasih Pak. On mic dulu Bang Anfi. Iya, masih mute. On mic dulu. Ya, terima kasih sekali lagi buat Pak Joko Rianto dan Pak Panji, dan masih satu kesempatan di sini sudah ada Pak Suhaimi yang sudah raise hand. Silakan Pak Suhaimi untuk memberikan pertanyaannya Pak pada narasumber kami. Pak Suhaimi, apakah bisa mendengar kami? Oke, kalau belum, saya akan kembali ke kolom komentar yang tadi dari Kak Miftah sudah terjawab. Kemudian ada ini pertanyaan dari Ibu Miftah, ini Duta Teknologi juga ya. Tadi kan pakai teks Solo ya, kalau KKO-nya pakai teks taksonomi belum, boleh nggak seperti itu? Kemudian ada juga dari Pak Aswandi, mau tanya Pak, bagaimana mengimplementasikan deep learning dalam pembelajaran ketika siswa diperbolehkan menggunakan gadget, di mana letak mendalamnya pembelajaran tersebut kalau siswa menjawab soal melalui Google? Pertanyaan sangat menarik nih. Pak Panji, 2 pertanyaan yang ditujukan memang langsung untuk Pak Panji nih. Memang mengulik tentang pembelajaran mendalam ini sangat luar biasa. Kayaknya nggak cukup satu series ya. Assalamualaikum. Pak Suhaimi, Pak. Iya. Oke, siap. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak penyelenggara dan juga segenap pengurus yang telah memberikan kesempatan buat saya juga, dan juga Bapak Ibu narasumber. Yang saya tanyakan ini Pak, mengenai CP yang terbaru 2025 ini Pak. Ini dengan adanya CP terbaru 2025, yang saya tanyakan apa hubungannya dengan pembelajaran menyenangkan ini Pak. Itu yang saya belum paham, ya karena ada CP yang terbaru, terus apa yang kita lakukan dengan CP ini, itu
Kemudian selanjutnya untuk rumah pendidikan, Pak, ini saya guru agama Islam, Pak. Itu saya sudah buka-buka rumah pendidikan yang namanya ruang murid segala macam. Ternyata saya buka pendidikan agama Islam itu masih pengembangan. Terus sampai kapan ini dikembangkan ini? Maksudnya sampai kapan saya bisa belajar di rumah pendidikan yang sifatnya ruang murid buat anak-anak saya yang agama Islam itu. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2 pertanyaan yang luar biasa ini. Mengulik tentang pembelajaran mendalam dan rumah pendidikan. Oke, bisa dirangkum sekalian kayak ini. Pak Panji, disilakan Pak untuk menjawab sekaligus di sesi terakhir nih. Siap. Pak Laimi. Terkait CP terbaru ya, masih hangat kayaknya ini. Saya juga belum baca semua. Cuman saya lihat di bagian punya saya aja gitu. Hampir nggak ada perubahan ya Pak. Sebenarnya cuman yang saya lihat-lihat di beberapa CP itu nggak ada kata peserta didiknya gitu, hilang. Dulu ada, sekarang nggak ada kata peserta didik. Jadinya sekarang subjeknya hilang gitu. Terkait substansi kayaknya sama ya, cuman ada penambahan itu coding. Nah, kita tarik lagi ke pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini kan pendekatan sebenarnya. Jadinya kalau CP, apapun CP-nya, mau CP yang sebelumnya atau yang sebelum revisi yang 2021-2022 itu tetap bisa menggunakan pembelajaran mendalam. Karena ini kan pendekatan. Sama dengan model pembelajaran dapat diterapkan pada kurikulum apapun, pembelajaran mendalam juga sama sebenarnya. Jadinya tergantung bagaimana gurunya nanti mengemas pembelajaran mendalamnya, pembelajaran mendalam tersebut supaya memang sesuai dengan CP yang ada. Nah, bagaimana guru nanti bisa memunculkan 3 prinsip yang tadi, berkesadaran, bermakna, sama menggembirakan. Nah, terkait CP sebenarnya apa ya namanya? Mau dikatakan tidak berpengaruh, tapi berpengaruh juga. Apapun CP-nya begitu, apapun CP-nya, pembelajaran mendalam tetap dapat diterapkan di sana gitu loh Pak Soehani. Kemudian terkait ruang GTK ya, ruang GTK, ruang murid itu ya. Oh ya, tim pengembang yang saya tahu, nanti mungkin bisa ditambahin sama Bu Indi ya, yang saya tahu konten-konten di sana khususnya bagi guru pendidikan agama Islam itu sedang diusahakan untuk diperbanyak supaya nanti anak-anak kita tentunya bisa memanfaatkan baik secara mandiri maupun berkelompok, baik di kelas maupun di rumah. Karena dulu sering dikomentari sama guru agama bahwa PMM dulu ya, PMM ini konten agamanya itu sedikit. Semua agama ya, konten agama sedikit. Jadinya kalau sekarang yang saya tahu tim pengembang lagi berusaha meningkatkan jumlah dan juga kuantitas dan juga kualitas konten khususnya agama Islam supaya semua guru termasuk yang SMK juga bisa memanfaatkan ruang murid begitu Pak. Iya, ya mungkin seperti itu Pak Suhaimi. Jadi kalau ditanya sampai kapan pengembangan untuk rumah pendidikan itu sendiri terus berkelanjutan Bapak. Dan kebetulan dari kami di Duta Teknologi tahun 2024 ada juga salah satu duta kami yang merupakan guru pendidikan agama Islam juga, dan mungkin akan dilibatkan juga dalam tahap pengembangan ini karena memang untuk sumber belajar maupun CPTP dan lain sebagainya yang berkaitan dengan persiapan pembelajaran kita dalam kelas itu sementara dimaksimalkan dan diusahakan di tahun 2025 ini akan banyak pengembangan dilakukan. Jangankan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, kemarin yang SLB saja belum ada, tetapi akhirnya sudah bisa dibuat dan diadakan. Jadi memang sudah dirilis dari Januari, tapi masih memang banyak fitur dalam rumah pendidikan yang terus dikembangkan ke depannya. Baik Pak, saya tunggu tanggal mainnya ya. Makasih Pak. Ya, Pak Saimi. Baik, Bapak Ibu mungkin seperti itu yang bisa kami bagikan dan kami sharingkan bersama di hari ini. Kami akan terus membersamai Bapak Ibu semua setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau 2 pekan yang lalu kita bertemu, hari ini kita bertemu, maka 2 minggu ke depan juga kita akan bertemu di series yang ketiga, akan membahas hal-hal lain yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu di samping saya atau di layar Bapak Ibu itu sudah ada link daftar hadir. Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi situs tersebut ataupun via scan.
Jangan lupa untuk login terlebih dahulu dengan menggunakan akun Belajar ID karena daftar hadir ini merupakan daftar hadir yang disiapkan dari Kementerian Pendidikan, khususnya dari Balai Layanan Platform Teknologi. Dan mengingatkan kembali untuk sertifikat nanti akan didistribusikan kurang lebih 2 hari setelah kegiatan webinar ini berakhir dan akan langsung dikirimkan ke email Bapak Ibu semua, seperti itu. Jadi untuk mulai edisi kedua kami tidak membagikan lagi link klaim sertifikat, mengingat evaluasi kami di kegiatan yang pertama, kami membagikan link klaim sertifikat, tetapi ada ternyata banyak guru-guru yang tidak mengikuti webinar kami, bahkan pun tidak mengisi daftar hadir dari BLPT Kemendikdasmen, sehingga kami memutuskan mulai series kedua dan seterusnya, kami hanya membagikan 1 link, dan sertifikatnya akan menyusul untuk dikirimkan ke dalam email Bapak Ibu semua. Oke, sekali lagi saya Anfi Kementu, Duta Teknologi Papua Barat Daya, mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman narasumber hari ini yang luar biasa, Pak Panji Setiawan, Duta Teknologi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Bu Nindi Friska, Duta Teknologi dari Provinsi Kepulauan Belitung, dan juga untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah berkesempatan hadir dan membersamai webinar kita di sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi yang keren dan menarik di edisi selanjutnya. Mungkin akan menyinggung soal coding dan lain sebagainya. Nanti kita akan agendakan bersama dan Bapak Ibu tetap standby di dalam grup WhatsApp kami karena kami akan menginformasikan segala sesuatu jenis kegiatan kami dalam grup tersebut. Bahkan pun Bapak Ibu boleh untuk subscribe YouTube kami karena 2 seri webinar yang sudah berlangsung ini webinarnya akan kami upload di situ supaya yang ketinggalan boleh belajar kembali di situ. Kemudian bisa juga follow akun Instagram kami untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan kegiatan-kegiatan Duta Teknologi 2024. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar series ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Anfi, makasih Kak Nindi. Terima kasih. Malam, Mbak. Oke, sampai jumpa lagi. Keren-keren. Sampai jumpa ya. Next coding, Kak. Kita nggak ketemu di regional ya. Oh, regional kita beda. Regional Papua dan Maluku sampai jumpa di Jayapura. Itu ketemunya sama siapa ya? Kak Miftah kayaknya di Surabaya. Oh, tuan rumah beliau itu. Kak Kurni, ya. sebenarnya nggak ketemu. Assalamualaikum. Ya, Kak Kurni. Waalaikumsalam. Kak Kurni, kita jumpa di Jayapura. Siap. Bapak Ibu yang masih mau mengisi absen, silakan. Wajib diisi. Nah, ada ini contoh di ini, he. Apa sih contoh Kak Rahyuni? Iya Kak, ya Bang Anfi. Lagi nih teman untuk Ukin. Wih, kerennya. Dia lagi musim Ukin ini ya. Mana lagi? Ya ini Bang lagi teman ini kasihan. Uji kinerja PPG Kak. Bantuin teman. Bantuan teman Bang. Ya, keren. Makasih Bang. Oke, 10 menit lagi saya in meeting ya. Yang masih ngisi absen silakan. Bapak Ibu Duta juga jangan lupa isi absen ya. Iya Kak. Bapak Ibu yang kesulitan mungkin mengisi daftar hadir bisa via WhatsApp, hubungi kami via WhatsApp.